Brevi dengan budget sekian mah udah nggak laku sekarang di Ya, Jakarta berarti kan gitu. ngejelek-jelekin dong. Ngejelek-jelekin. Padahal lu nggak kenal ya? Nggak kenal. Apa jadinya kalau kamu dijelek-jelekan di depan publik, tapi kamu tahu kalau kamu nggak salah? Di akhir video ini kita bakal kupas tuntas kenapa sih hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara kita membalikkan persepsi buruk itu menjadi pemikiran yang lebih positif agar menjalani hidup lebih santai lagi. Simak video ini sampai habis. Halo Coach. Hai, halo. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Nah tadi kan kita udah nonton nih Coach, ya kan, terkait ada seorang DJ yang ngobrol bareng seseorang yang katanya itu dijelek-jelekan Coach. Nah menurut pandangan Coach Arif nih, apakah emang benar itu dijelek-jelekan? Oke, kalau lihat dalam konteks konten itu ya, ya sebelumnya kalau sewaktu zaman saya belum belajar Neuro-Linguistic Programming, saya menganggap itu benar ngejelekin. Oh kenapa tuh Coach? Ya karena kan siapapun yang ngomongin kita di belakang atau disampaikan oleh seseorang itu berarti kan kesannya ngejelekin kan. Karena kita nggak pernah diajarin sama sekolah atau sama siapapun. Jadi kalau ada seseorang yang ngomongin kita di belakang, itu pasti asumsinya dijelekin dong. Iya sih benar. Benar nggak? Iya benar. Di masyarakat pada gitu pada umumnya kan. Tetapi lucunya setelah after belajar NLP, saya menemukan bahwa itu bukanlah dijelekin. Dia hanya menginformasikan sebuah informasi tertentu. Saya coba ngajak kamu ngomong gini dulu. Sebelum kita bicara apa yang terjadi, kita pisahkan dulu. Ya. Jadi saya suka banget dengan ilmu yang dari ilmu stoisme. Oke. Di ilmu stoisme itu mengajarkan satu hal. Katanya begini cara mengajarnya, dia mengatakan pisahkan antara fakta dengan opini. Oke. Ya, fakta dengan opini. Kalau NLP mengatakan pisahkan niat dari perilaku. Niat dari niat dan perilaku. Dari perilaku. Nanti kita jelasin. Kita coba kupas satu-satu ya. Fakta dengan opini. Misalkan ada seseorang yang berbicara, dan ini juga pernah terjadi sama saya. Ada orang nih, ini mungkin kejadiannya mungkin udah 10 tahun yang lalu lah kurang lebih. 10 apa 12 tahun yang lalu lah. Dan waktu itu masih ada tim saya namanya Mei. Dan Mei pun juga pernah, Mei kayaknya nggak pernah ya, yang pernah Iren di dalam konten kita. Jadi ceritanya ada orang datang ngomong, Coach Arif, saya nggak terima Coach Arif dijelek-jelekin. Dia bilang gitu, saya nggak terima Coach Arif dijelek-jelekin. Saya bela dong Coach Arif. Emang dia ngomongnya apa? Dia bilang, iya katanya Coach Arif mata duitan. Loh. Dia bilang gitu dong, persepsimu itu jelek dong? Iya. Tergantung. Saya memisahkan mana fakta mau opini. Bener nggak saat itu, dalam konteks apa saya dikategorikan mata duitan? Misal contoh, dia minta pelatihan, harganya minta murah banget. Saya nggak kasih, dibilang mata duitan. Sekarang saya mau nanya, bisa nggak gaji karyawan saya pakai kalimat ucapan terima kasih? Enggak. Ya nggak bisa, kan itu aja kamu ketawa kan? Berarti itu fakta apa opini? Opini. Opini tentang mata duitannya. Iya. Tapi tentang saya minta uangnya, dalam konteks artinya kalau mau pelatihan sama saya, atau coaching sama saya, pasti saya charge dong. Iya. Itu fakta, betul? Betul. Ya dong. Iya. Makanya saya punya paket, ada paket saya, ada paket tim dan sebagainya, betul dong? Jadi kenapa saya harus marah? Dan lucunya tim saya ngomong, dengan santainya, si Mei ngomong gitu. Memang betul, Coach Arif itu mata duitan. Nangkep nggak maksud saya? Iya. Karena maksud saya punya karyawan banyak, karyawan itu kan nggak bisa saya gaji dengan mengatakan terima kasih Sandy, terima kasih Adi, terima kasih Lang-Lang, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Nggak bisa kan? Emang bisa makan terima kasih? Enggak. Nggak bisa. Betul? Betul. Iya. Paham sampai sini? Iya. Nah, jadi kenapa harus saya marah? Dan bisa saya ubah apa enggak? Permasalahan nggak perlu saya ubah, memang malah saya ibaratnya semua hal kalau perlu bisa dimonetisasi akan lebih baik dong. Bukankah kalau saya bisa bikin konten yang bagus, saya bisa bikin macam-macam bagus, itu saya perlu uang, betul nggak? Betul. Sekarang kamu tahu kan, misalkan kita bicara konten, ketika kita ngomong konten YouTube aja, pertanyaannya konten YouTube, apakah AdSense-nya nutupin untuk beli kamera? Enggak. Belum tentu. Bukan belum tentu, memang enggak. Oh, enggak, oke. Ya, Iya. bisa nutupin gaji satu orang aja, belum tentu. Pertanyaan menarik kalau kayak gitu. Berarti saya harus cari monetisasi dengan cara lain dong. Iya. Jadi apakah itu dikatakan artinya saya mata duitan? Enggak. Sama dengan konten yang tadi, video tadi. Ya, di video tadi saya terus terang tergelitik dengan video itu sih. Dia mengatakan, saya diomongin oleh teman saya dijelekin.
Oke. Saya dijelek-jelekin. Katanya saya sudah nggak laku ya kalau nggak salah ngomong itu. Saya sudah nggak laku. Pertanyaan menarik. Anda laku apa nggak? Seandainya kenyataannya memang Anda nggak laku, memang lagi sepi lah, bukan nggak laku, lagi sepi. Lagi sepi. Pertanyaannya, kalau lagi sepi, itu fakta atau opini? Kalau itu fakta, memang lagi sepi, ya udah. Bilang aja, memang lagi sepi kok. Karena fakta. Fakta. Betul dong? Iya. Kenapa harus sakit hati sama fakta? Oh iya. Di mana letak salahnya bahwa itu dijelekin? Jadi masalah kalau dijelekin kalimat gitu kan? Iya. Misalkan contoh, Lang-Lang nih, nanti mukanya di sini ya, kalau melihat muka Lang-Lang kayak apa kan? Nah, si Lang-Lang itu misal ngomong, Pak, lu dijelek-jelekin. Kan saya tersugesti dengan kalimat Lang-Lang bahwa saya lagi dijelek-jelekin. Apa dijelek-jelekinnya? Bapak katanya nggak laku. Saya kan nanya, dari mana asumsinya? Karena Bapak sepi. Memang bener kalau lagi sepi kita ngomong, iya memang lagi sepi. Terus letak jelek-jelekin di mana? Beda kalau Lang-Lang ngomong gini, Pak, Bapak lagi diomongin sama orang. Itu fakta apa enggak? Fakta. Jelek-jelekin apa enggak? Enggak. Nah, kamu nggak maksud saya? Oke, iya. Jadi dia ngomongnya adalah mengenai fakta. Cuma nama Lang-Lang ditambahin bumbu, Bapak dijelek-jelekin. Jadi saya bisa tersinggung itu karena perkataan Lang-Lang, bukan karena orang itu ngomong. Orang itu cuma memberikan fakta. Iya. Betul dong? Iya. Sampai sini masuk akal? Iya, benar-benar. Iya nggak? Iya. Saya paling suka dengan Sule. Kenapa? Sule itu dikata-katain, katanya juga sama. Dibicarakan orang katanya dia lagi sepi. Oh, iya. Ya dong? Tapi Sule santai. Ini punya ilmu apa orang ini? Karena dia bisa santai, nggak ada emosi, nggak ada apa, dan sebagainya. Ya dong? Nah, apa yang berbeda? Nah, ini yang menarik. Yang satu merasa dia dijelek-jelekin, padahal diomongin. Kalau memang lagi sepi, ya bilang aja sepi. Betul. Ya nggak? Kalau dibilang nggak laku, kan persepsi laku atau enggak kan bukan orang lain. Iya. Sama aja kayak contoh saya, misalkan. Saya dulu ngajar di perusahaan asuransi. Banyak di perusahaan asuransi. Saya hampir setiap hari di perusahaan asuransi. Terus ada orang di luar sana yang mengatakan, Coach Arif itu ordernya sepi. Karena nggak ada perusahaan asuransi yang memakai. Asuransi agensi ya. Bukan Bank S ya. Bukan corporate lain loh. Bahkan kamu sendiri tadi mukamu berubah kan. Padahal kita jadwal ampun-ampunan ya. Iya. Nah pertanyaannya, itu kan persepsi dari orang itu menyampaikan informasi bahwa saya sepi. Padahal kenyataannya tidak begitu kan? Iya, enggak. Terus kenapa dia bisa sakit hati? Kalau itu fakta, kenapa harus sakit hati? Iya. Kalau itu opini orang, pertanyaannya, kalau opininya Lang-Lang yang ngomong, Pak, Bapak dijelek-jelekin, itu opini Lang-Lang kan? Yang menarik dalam konteks stoisme, Lang-Lang bisa nggak saya kontrol? Nggak bisa. Orang mulut-mulut dia. Iya. Emang emaknya dia bisa kontrol dia? Enggak. Kagak. Gue berani jamin sendok hilang dulu di rumah. Jadi maksudnya dia nggak ada yang bisa kontrol dia. Ngerti nggak lo? Kalau saya nggak bisa ngontrol, ya nggak bisa. Paling gue cuma ngomong sama Lang-Lang. Lain kali kalau lo ngomong kasih tahu. Dia omongin Pak, bukan dijelek-jelekin. Oke, dari bahasanya ya. Iya dong, lagi dibicarakan. Itu bener dong? Iya. Iya dong. Bukankah selama ini juga lo sama temen lo juga pasti sering lagi membicarakan tentang temen lo? Betul nggak? Kan ini kan kalau istilahnya lagi ngopi, lagi nongkrong, pasti kan lo juga saling ngomongin. Iya. Bener dong? Iya. Nah itu maksud saya. Ya oke, sampai sini? Iya. Nah berikut. Jadi kalau dari sudut stoisme. Jadi pisahkan antara fakta dengan opini. Dan kalau Pama itu adalah opini, bisa kita kontrol nggak? Enggak. Kalau nggak bisa kontrol, ngapain harus ribut? Dan dalam sudut NLP, pisahkan niat dari perilaku. Nah itu gimana, Coach? Gampang. Kita bagi contoh lagi Lang-Lang ya. Oke. Nah, karena Lang-Lang ada di sini gitu ya. Lang-Lang ini misalkan contoh, dia menyampaikan sesuatu. Niatnya Lang-Lang menyampaikan itu kepada siapa? Mungkin kesannya dia mau bela saya. Iya. Kesannya. Saya kan nggak tahu bener apa kagak. Atau cuma mau nambah gosip aja biar rame. Kan ada orang-orang kan gitu ya. Ya kan? Semakin digosok semakin asin kan. Ya kan? Berarti saya harus pisahkan niat Lang-Lang dengan cara bicaranya.
Bagaimana kalau Mama tadi lama menyampaikan itu adalah percakapan Adi dengan Sandy misalnya. Ya, jadi ada nanti mukanya Adi sama Sandy sini kan, gitu kan? Nanti lagi bicara nih, lagi ngobrol. Dia lagi ngobrol berdua. Lang lagi dengar. Ya dong. Oh iya kayaknya nih Pak Arif dia lagi sepi nih gitu kan, lagi terjadi percakapan dong. Lang menyampaikan, Pak, Bapak diomongin tuh. Oke. Pertanyaan saya bisa kontrol nggak ngomongannya Sandy? Enggak. Saya bisa kontrol nggak ngomongannya Adi? Enggak. So, itu maksudnya pada saat Adi mungkin ngobrol atau Sandy ngobrol, niatnya apa? Abang lagi dia ngobrol tuh niatnya emang lagi mau ngejek-jelekin saya. Atau niatnya sebenarnya asal ngomong. Apalagi saya tahu pria. Kalau pria kalau lagi ngomong tuh kadang ngomong, asal ngomong aja biar ada bahan percakapan. Kadang dia nggak ada isinya, sebenarnya cuma ngobrol doang. Oke. Cuman ketika disampaikan ke orang lain, kok lang ketawa lang, bener kan? Gitu kan? Bener kan? Iya bener. Karena nggak ada bahan omongan, ya ngomong aja apa yang diomongin ada ya, ada diomongin kan. Sambil makan pisang goreng, ngopi, pasti ngomong aja gitu. Tapi nggak ada maksud apa-apa. Iya. Nah ketika dia nggak ada masuk, berarti kan artinya apa? Pisahkan niat dari perilaku. Niat dia cuman ngomong. Tidak ada niat ngejelek-jelekin. Kenapa kemudian saya menangkap bahwa itu dijelek-jelekin? Jadi kalau saya cepat tersinggung, berarti salah siapa? Salah saya. Dari diri sendiri ya? Dari diri sendiri. Bukankah tadi saya katakan percakapan ini kan kayak percakapan warung kopi gitu loh. Iya. Sekarang pertanyaannya, boleh jujur-jujuran aja ke sananya deh. Saya nanya jujur, pernah nggak kamu cuman ngobrol, misalkan kamu ke teman-teman SMA, atau ke teman-teman kuliah, atau ketemu dengan keluarga, pernah nggak ngomongin orang? Pernah. Ayo. Pernah. Terus kalau mama ngomongin sama orang itu, terus kemudian disampaikan katanya lu ngejek-jelekin orang, terima nggak? Ya enggak kan? Iya. Karena bukan maksudnya ngejelekin, Iya. cuma cerita kan? Iya. Ya terus letak jeleknya di mana? Nggak ada. Misalkan contoh, Oke. gue lagi ngobrol nih sama Sandy deh, ngobrol berdua. Sen, kenapa Pak? Iya nih, lu lihat ya? Aulia kayaknya gemukan ya? Bisa ngomong gitu kan? Aulia kayak gemuk, enggak sengaja gue ngomong biar dia kurus. Nah ngomongnya langsung ya Sen, kayaknya dia agak gemukan ya? Terus Sandy bilang, iya tuh Pak, dia beda tuh karena kayaknya agak gini. Udah dong, percakapan itu disamain dong. Udah dong. Adi denger, terus ngomong, lu diomongin tuh sama Pak Arif sama Sandy. Diomongin apa? Diomongin katanya lu agak gemuk. Kok dijek-jekin gue sih? Nah, lu bisa jadi kayak gitu kan? Lah pertanyaan, kalau memang lebih gemuk, apanya letaknya dijek-jekin di mana? Nggak ada. Iya nggak ada. Tergantung persepsi berarti. Iya, nah itu maksudnya, paham nggak? Oke. Jadi sekarang gini, ngapain kita nggak bisa tidur gara-gara omongan itu? Iya bener sih. Kan kena diri kita sendiri aja itu sebenarnya. Bener nggak? Iya. Ngapain nggak bisa tidur cuma karena omongan yang warung kopi? Iya. Kadang mikirin nggak jelas tuh malah. Malah mikirin, saya diomongin sama Pak Arif, sama Sandy berdua, kayak gak kegemukan. Dia nggak bisa tidur, kita berdua tidurnya kagak bro. Terus problemnya gimana? Padahal itu cuma obrolan warung kopi. Iya. Yang orang mempersepsikan lu dijelek-jelekin. Atau contoh, misalnya kasus yang tadi DJ tadi, mungkin saya dengar ceritanya DJ itu musuhan. Atau bukan CS. Iya. Kubu-kubuan. Betul. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. Nah karena kubu-kubuan, kan biasa kan kalau temen nongkrong-nongkrong satu kopi kan suka ngeledek. Misalkan Lang lagi ngobrol sama Adi. Mas, tuh musuh lu tuh. Kenapa? Iya dia gini-gini. Kebakar dong. Kan musuhan kan kurang deket kan? Iya. Kebakar, dia ngomong. Biarin. Kenapa? Dia lagi nggak laku. Terus udah gitu kurang ajar ya. Lang nyampain lagi. Apa nggak bahaya? Padahal kan nggak ada masalah apa-apa. Iya nggak ada. Iya. Masuk akal nggak sih? Iya masuk akal. Tapi kalau buat orang yang emang persepsinya udah negatif terus ya mungkin. Overthinking ya. Iya. Iya. Makanya satu-satu jalan yang harus kita lakukan, saya cuma nanya. Itu fakta atau opini? Kalau fakta, terima. Kalau itu opini,
Pertanyaan saya yang berikutnya, bisa dikontrol atau enggak? Enggak. Ya sudah, kalau nggak bisa kontrol, tidur aja loh. Iya. Nah, kalau saya, ada satu teknik yang saya suka. Nah, di teknik ini adalah tekniknya Stoicisme. Dia pakai teknik namanya insulting pacifism. Apa itu, Coach? Insulting pacifism. Misalkan, contoh, ya, misalkan lo yang ngomong sama gue, Pak, ada yang ngomongin katanya Bapak sepi. Coba ngomong. Pak, katanya ada yang bilang kalau Bapak lagi sepi. Bener banget, gue lagi sepi banget gitu. Saking sepinya ini ya, sekarang ya tim gue yang jalan nih, gue gak ngelakuin apa-apa, gue cuma diem di rumah. Terus kenapa? Ya enggak? Iya. Kalau bilang sepi lagi, oh, malah kalau istilahnya gue, puji Tuhan gue lagi sepi, itu waktunya gue harus istirahat. Diambil positif. Ambil positifnya aja. Berarti di frame secara positif ya, Pak ya? Di frame secara positif, supaya kita menghadapi permasalahan dengan lebih enjoy. Betul. Ya nggak? Ngapain nggak bisa tidur? Hello? Gitu. Sip? Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Udah dapatkan apa yang kita harus bisa frame positif dari persepsi-persepsi negatif dari perkataan orang lain. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. And happy for business untuk Indonesia. Bye-bye.